Ya, alhamdulillah kita mulai untuk pertemuan ini, di mana saat ini kita akan membahas klasterisasi teks. Sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, yaitu klasifikasi teks. Pertama kita akan membahas tentang pengertian klasterisasi. Ya. Klasterisasi, sebagaimana juga pada klasifikasi, itu merupakan learning ya biasanya ya, yang saat ini kita menghasilkan modelnya itu adalah menggunakan model learning. Di mana untuk klasterisasi ini secara umum ya, ini kita bukan hanya klasterisasi teks, tapi secara umum ini adalah learning yang unsupervised ya, yang tidak terbimbing. Tidak terbimbing itu artinya tidak ada pembimbing, artinya tidak ada jawaban di waktu proses learningnya, tidak ada eh, labelnya. Kalau diklasifikasi label kelasnya, jadi tidak ada label kelasnya. Artinya juga tidak ada himpunan kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kalau misalkan kita me- apa, membahas bahwa ada kelas, klaster, ya, atau mungkin secara umum kelompok, ya. Jadi kelompoknya itu belum atau tidak didefinisikan sebelumnya. Ya, itu artinya juga data tidak memerlukan variabel target. Ya, maksudnya adalah variabel target ini maksudnya adalah kelasnya ya. Nah, ini klasterisasi adalah mengelompokkan data-data yang serupa ke dalam satu kumpulan data. Ini ada kata-kata kunci yaitu serupa. Ya, serupa itu ya bisa kalau yang lain ya kata yang lain yaitu serupa itu sama atau yang mirip dengan itu tidak sama persis ya, tapi mirip dengan itu adalah terkait ya, serupa, sama, terkait, kemudian dekat gitu ya. Ini adalah kata kuncinya yang serupa ke dalam satu kelompok, satu kumpulan. Satu kumpulan itu maksudnya satu klaster. Ya, satu klaster. Kalau masuk dalam klaster yang sama, itu artinya anggotanya adalah anggota yang serupa. Nah, klasterisasi bertujuan untuk membentuk kelompok-kelompok data yang homogen. Homogen itu artinya apa? Tadi dalam sebuah kumpulan, dalam sebuah klaster itu adalah anggotanya, itu adalah anggota yang eh, serupa, yang sama, yang terkait. Ya. Kalau untuk klasifikasi eh, juga sebenarnya mirip dengan ini, yaitu artinya kalau misalkan kita udah mempelajari, ya mempelajari apa? Mempelajari, hmm, misalkan yang paling sederhana, klasifikasi email berdasarkan spam atau tidak. Artinya email spam filtering berdasarkan spam atau tidak. Artinya yang folder spam itu kan sama atau serupa atau homogen, yaitu spam-spam yang berisi spam, yang diduga spam. Kemudian dalam folder yang lain atau klaster yang lain, kelompok kelas yang lain di situ, itu adalah yang bukan spam, artinya homogen bukan spam. Ya, jadi bertujuan membentuk kelompok data yang
dari kumpulan data yang heterogen. Heterogen itu kalau contoh sederhananya tadi, email, spam, dan bukan spam, kan heterogen. Ada yang spam, ada yang bukan spam. Hanya di sini klasterisasi atau clustering, atau kata dasarnya adalah cluster, itu berbeda dengan kelas. Kalau kelas udah dibentuk, udah ditentukan sebelumnya. Kelasnya ada dua, spam, bukan spam. Iya. Nama kelas spam dan nama kelas bukan spam. Nama kelas itu mempunyai eh, pengertian ya. Spam adalah email yang bagaimana gitu ya. Yang isi yang adalah email yang bukan spam adalah bagaimana. Ya. Sehingga em, yang dimasukkan ke dalam spam, folder spam itu adalah yang sesuai dengan pengertian itu. Ya. Kalau di sini cluster itu tidak mempunyai nama. Kalau kelas tadi ya mempunyai nama. Eh, Nama itu artinya mencerminkan karakteristiknya ya, spam bukan spam. Kelas berita kebudayaan, kelas berita pendidikan, kelas berita misalkan keuangan untuk misalkan klasifikasi artikel berita. Nama kelasnya itu udah ada seperti itu. Dulu sebagai sebagai karakteristik homogenitasnya itu. Ya, berbeda dengan clustering. Clustering itu kelompoknya atau kumpulannya, ya, kelompok-kelompok ini ya, eh, atau kumpulan-kumpulan ini itu tidak punya nama, tidak ditentukan namanya. Kalau kelas tadi ditentukan namanya dan biasanya bukan seperti ini, misalkan kelas satu, kelas 2, kelas 3 gitu, yang hanya kode, enggak, bukan seperti itu. Tapi kalau ini tidak ada namanya, nanti atau tidak ditentukan namanya sebelumnya, artinya nanti menjadi kelas kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, atau klaster satu, klaster dua, klaster tiga. Nanti kita coba diskusikan dan kita ini ya apa buat contoh sederhana atau mungkin saya akan coba buat penjelasan lagi dengan whiteboard ya. Iya, ini whiteboard. Kita klasifikasi dulu. Kita membahas di sini klasifikasi dan klasterisasi secara umum, bukan hanya teks. Teks nanti mempunyai sifat spesifik, yaitu objek yang berupa teks dan objek yang bukan berupa teks. Ini mempunyai ini ya apa? Mempunyai sifat yang khusus ya untuk teks. Tapi kita ini masih secara umum klasifikasi. Klasifikasi contohnya yang sederhana tadi, spam bukan spam. Sebagai input, kita sudah membicarakan ya, inputnya itu adalah sebuah objek, misalkan pun dokumen D kecil. Kemudian kita mempunyai inputnya juga adalah kelas, himpunan kelas C besar. Nah, di mana himpunan kelas itu misalkan di sini spam ya C1 tapi ada namanya ya C1 spam. C1 itu untuk kodenya itu hanya untuk waktu misalkan untuk mesin atau untuk hanya pengkodean tapi ini ada ininya ada hmm, penamaan sebagai pengertian dari kelas satu itu kelas satu spam.
Kelas 2 bukan spam. Ya, kemudian ini inputnya, kemudian outputnya ini D1 misalkan. D1 itu di-mappingkan atau diprediksi ternyata dia kelas satu. Artinya dia kelas satu ya. Kelas satu gini atau spam gitu ya. Kelas satu karena kelas satu udah tahu bahwa kita itu adalah spam. Seperti itu. Ya, kemudian kalau clustering, ya, kalau clustering ini ada data penjelasannya supaya lebih enak ya. Ini data satu, ada dua, ya, data tiga. Ini sebagai input dan kita tidak mempunyai cluster, tidak punya fix himpunan cluster yang kita predefine, ya. Tapi hanya misalkan jumlah cluster atau sama sekali nggak ada. Kemudian outputnya mau dikelompokkan, misalkan yang dekat-dekat, misalkan contohnya itu em, D1 dan D2 sebagai cluster. Kemudian D3 sendiri ini sebagai contoh. D1 dan D2 itu tadi dikatakan dia serupa. Jadi kalau digambarkan dalam visualisasi, karena D itu bisa digambarkan sebagai vektor di sini misalkan D1, kemudian atau supaya lebih ekstrim lagi ya, lebih jelas lagi. D1 misalkan di sini. Ini vektor dua dimensi. Vektor dua dimensi itu ini penyederhanaan hanya dua dimensi saja. Realnya biasanya sangat banyak dimensinya. Ini D1, ini D2, ini D3. Kita ingin mengelompokkan menjadi dua. Misalkan kita ingin mengelompokkan jumlah klaster, ini seperti input, kita ingin ini jumlah klasternya itu ada dua. Mencari jumlah klaster dua. Ya, dua itu berarti ini klaster pertama, klaster kedua. Kita lihat ya bahwa kalau tadi kelas itu kan udah ada namanya, ini nggak ada namanya, cuma klaster satu, klaster dua. Kemudian mungkin kita bisa memberi nama setelah tahu isinya. Ya, setelah tahu isinya, kita bisa memberi nama. Setelah tahu isinya atau anggotanya, himpunan ini, himpunan ini kita bisa memberi nama. Kelas satu juga kalau setelah tahu isinya di sini, kita bisa memberi nama. Misalnya, eh, misalnya untuk D1, D2, dan D3 itu adalah dokumen berita, misalkan gitu ya, artikel berita. Kemudian penyederhanaannya kita hanya dengan dua dimensi. Dua dimensi itu misalkan katakanlah
Ini dimensi satu itu katakanlah misalkan ini laptop, kata laptop. Di dimensi dua katakanlah ini bola. Eh, Seperti ini, D3 seperti ini maksudnya itu adalah misalnya ini yang berkaitan dengan bola, dokumen dokumen ini mengandung atau dokumen ini isinya tentang bola itu sedikit. Ini kan kecil ya, eh, dimensi bola. Tapi dimensi laptopnya besar. Artinya lebih cenderung ke laptop atau kalau sederhananya banyak kata-kata laptop. Ya, dari kalau kita berbicara TF, frekuensi misalkan, nah ini banyak kata-kata laptopnya dengan bola. Misalnya bolanya satu, laptopnya ada 10. Kalau di sini sebaliknya, yang bolanya banyak artikel itu ada kata-kata bola, kata bola, kata bola, kata bola. Ada kata laptop cuma satu, dua, atau satu, dua, seperti itu. Nah, di sini setelah kita eh, me, mengelompokkan, mengapa mengelompokkan di satu dengan di dua? Karena di sini lebih dekat. Dekat itu kalau di sini adalah ya karena sudutnya misalkan ya dari sudut ini, sudut vektor tersebut. Ini di satu dengan di dua dijadikan satu. Sedangkan mereka di satu dan di dua sudutnya dengan di tiga itu jauh, lebih jauh. Ya, sehingga digambarkan seperti itu. Atau kalau kita gambarkan dengan cara lain, misalkan dengan seperti ini. Ini adalah D1, D2, ini D3 di sini. Ini dekat gitu ya. Dengan D3 jauh. Ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa klaster satu yang isinya adalah D1 dan D2 ini ya, itu tentang banyak bulannya. Oh, ini mungkin adalah tentang eh, persepak bolaan atau pertandingan bola atau persepak bolaan atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang C2 mungkin tentang em, dia tentang ini apa banyak laptopnya tapi boleh seperti itu. Ya misalkan tentang eh, mahasiswa atau kalau perbulan tentang pendidikan misalkan ya pendidikan. Mengapa di perbulaan, persepak bolaan itu ada laptop misalkan karena wartawannya misalkan dia cerita sedikit tentang laptop yang digunakan untuk pendidikan. Ini banyak laptopnya. Kenapa ada kata bola misalkan? Karena misalkan di pendidikan itu ya ada mahasiswa kemudian ya dia cerita sebentar tentang main bola lah atau gambar bola tapi didominasi oleh laptop. Ini sekedar contoh sederhana. Yang ingin diperlihatkan di sini adalah bahwa salah satunya klasternya tidak ada namanya di sini dan namanya itu didapatkan disimpulkan dari isinya dan namanya ini juga em, antara mungkin satu orang satu dengan orang yang lain yang mau memberi nama itu mungkin tidak sama persis gitu ya tapi intinya oh ini banyak bolanya seperti itu ya jadi seperti itu ya kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat tadi ada termasuk dengan contoh tadi, kita melakukan pengelompokan-pengelompokan yang dilakukan, diukur atau dievaluasi menggunakan kesamaannya. Jadi ada metrik untuk kesamaannya. Metrik itu yang mengatakan bahwa data ini sama atau ini ya serupa dengan yang lain. Itu ada misalkan jarak Euclidean. Jarak Euclidean itu eh, jarak ini ya apa seperti mistar ya berapa senti atau dengan kesamaan kosinus
Kesamaan kosinus itu tadi ya, ada vektor ininya, apa, derajatnya. Kemudian mungkin jarak Manhattan yang itu misalkan jarak kalau di kita perkotaan itu kan misalkan atau di ini ya bukan perkotaan di em, misalkan menggunakan Google Map gitu kan jaraknya memang dekat sih ya tapi harus muter itu berarti kan jadi jauh ya muter karena terhalang sungai harus lewat jembatan jauh tapi kalau Euclidean jarak udara ya, kalau ini jarak ini ya kalau lebih ke situ ke rutenya seperti itu atau yang lain ya jadi yang spesifik ya spesifik di teks misalnya atau spesifik di data jenis lain itu salah satunya adalah bagaimana mengukur kesamaan ya mengukur kesamaan itu bagaimana caranya seperti misalkan em, antara misalnya untuk teks yang sangat sederhana atau yang dasar itu misalkan contohnya kata misalkan kata di sini di slide ini. Nah, slide ini ada kata-kata. Kita ingin mengklasterkan, mengelompokkan menjadi klaster-klaster. Ada kata pengertian, ada kata klasterisasi, ada kata merupakan, ada kata masalah, ada kata pembelajaran, ada kata tak, ada terbimbing, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini contohnya sederhana seperti ini. Bagaimana mengevaluasi atau mengukur kesamaan pengertian dan klasterisasi itu eh, misalkan ada tiga gitu. Sekarang yang ini aja, yang contoh sederhananya di sini aja misalkan. Klasterisasi merupakan masalah pembelajaran tak terbimbing. Ya. Misalkan di sini merupakan atau pembelajaran itu lebih dekat ke terbimbing atau pembelajaran itu lebih dekat ke tak. Mana yang lebih dekat? Pembelajaran atau kalau secara umum pembelajaran dengan terbimbing itu jaraknya berapa? Pembelajaran dengan tak jaraknya berapa? Ya mungkin kita bisa diskusikan. Menurut kalian gimana? Cara mengukur kata-kata atau yang lebih sederhana mungkin ya. Maksudnya yang lebih jelas ya. Yang lebih jelas ini sebenarnya. Menggunakan whiteboard. Ada kata ayah, ada kata ayam, ada kata bapak. Ayah lebih dekat ke ayam atau ayah lebih dekat ke bapak. Silakan. Ini dari contoh ekstrim dulu ya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Karena ini kan udah jelas ya bagi kita, nggak usah diukur itu udah langsung tahu.
Ya, tapi bagaimana komputer mengukurnya? Gimana? Ayah lebih dekat ke ayam atau ke bapak? Bisa resen. Kemudian nanti kita diskusikan berikutnya yang lebih kompleks. Resen. Ya. Valentino mungkin. Iya Pak, tadi Eh, ininya apa iya, ya soalnya ini? soalnya ya. Ya, tadi ada kata ayah lebih dekat ke ayam atau ke bapak? Lebih seru, Ah, lebih sama atau serupa oh, ayam ya, Pak. ke ayah ya. Ayah apa? Ayam, Ke ayam atau ke bapak? ayam. Oke, ke ayam. Iya. Valentino nomor berapa ya? Di bawah sih Pak, bawah Oh, tiga. ini ya. Oke. Yang lain Lebih dekat ke ayam, Pak. lebih dekat ke ayam. Siapa mah? Nomor urut 25 Pak. Rian Syah Martin. 25. Biar lebih banyak berpartisipasi. Ini dua lagi. Resen boleh. Ayah lebih dekat ke ayam atau ke bapak? Untuk arti lebih dekat ke Bapak, Pak. Oke, Alden nomor berapa? Satu, Pak. Ke satu. Satu lagi. Ayah lebih dekat ke Rizky. bapak, Pak. Iya, Rizky Aditya nomor 11. 11. Oke. Oke, kita bicarakan ya. Hmm. Ada kata ayah dan itu lebih dekat ke ayam atau ke bapak. Hmm. Hmm. Ya, saya kira ayah itu ya bisa tadi mengatakan lebih dekat ke ayam, saya kira juga benar. Ada yang mengatakan lebih dekat ke bapak atau benar. Ya, benar juga. Tapi dalam konteks text mining, ya, text mining itu kan biasanya maknanya ya, bukan ininya, bukan bukan kalau di teks seperti bukan edit distance. Ya, seperti halnya misalkan sebuah email itu lebih dekat ke email satunya atau lebih dekat email yang lainnya berdasarkan maknanya. Ya, jadi kalau yang ayah dekat dengan ayam itu artinya edit distance dari si ininya ya. Dan itu sesuatu permasalahan yang jauh relatif sederhana dan itu biasanya untuk text mining biasanya jarang itu yang seperti itu, yang itu adalah edit distance gitu jarang. Yang kalau edit distance juga relatif artinya sederhana dan itu dapat dikatakan permasalahan yang melibatkan jaraknya dengan edit distance. Jadi jaraknya kan edit distance ini ya. Tadi kan kita membicarakan jarak yang jadi atau jarak atau kesamaan. Kesamaannya kesamaan huruf. Nah, kalau seperti itu kan jarang ya. Nah, ini adalah kesamaan makna. Kalau kesamaan makna berarti ayah itu lebih serupa dengan bapak. Dari kata ayah itu lebih dekat ke bapak dalam sisi maknanya. Iya. Kemudian em, bagaimana caranya kalau ayah dengan ayam
skornya berapa. Itu bisa dihitung dengan relatif mudah dengan edit distance, yaitu edit distance itu berarti misalkan mengganti M dengan H di sini kan ya, mengganti M dengan H berarti satu distance-nya. Jadi apa kesamaannya atau distance-nya atau distance itu perbedaan ya. Itu hanya satu. Artinya kesamaannya atau di sini kesamaan huruf-hurufnya yang serangkaian, sequence gini ada tiga. Tiga dari empat total. Jadi tiga, yaitu AYA, urutan AYA. Jadi misalkan 3/4 di sini. Kalau di sini ayah dengan bapak kan nol. Jadi ayah dekat dengan ayam kalau itu yang kata-kata huruf-hurufnya. Tapi itu kan jarang dan ya sangat jarang lah kalau melakukan proses penambangan itu seperti itu karena itu udah eksplisit, udah relatif mudah dan dalam dalam kasus sehari-hari juga itu bukan permasalahan yang sangat jarang untuk text mining. Nah, sekarang bagaimana menghitung ayah dengan bapak atau ayah dengan ayam? Itu gimana? Komputer caranya gimana? Bagaimana tahu atau seperti ini aja. Lebih bagaimana tahu ayah lebih dekat dengan bapak daripada ayah ke ayam? Kalau itu adalah pengertiannya. Gimana caranya? Bahwa ayah lebih dekat ke bapak tanpa kita mempunyai daftar sinonim tanpa kita mempunyai ada knowledge luar ya, maksudnya daftar sinonim atau apa daftar yang lain gitu. Gimana caranya? Kayaknya kita sesuatu yang ini ya, yang sulit gitu ya. Tapi sebenarnya kita udah belajar ya. Ya kita udah belajar sebenarnya. Maksudnya secara yang terkait itu. Silakan. Bagaimana caranya mengetahui bahwa ayah, ayah itu ya kan ayah kita gitu ya, ayah kita atau father kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain gitu atau itu ayah itu lebih dekat ke bapak dibandingkan ayah dibanding eh, ke ayam. Bagaimana caranya? Tahunya gimana? Komputer gimana? Kita membuat programnya bagaimana? Silakan. Boleh kalian explore atau tanya ya di internet, tapi diharapkan bukan sekedar baca, tapi difahami, dimengerti, meskipun tidak 100% mengerti, tapi cukup mengerti yang jawaban dari ChatGPT atau jawaban dari apa gitu. Tidak 100% mengerti karena kita mau mendiskusikan di sini, tapi agak mengerti. Coba saya juga buka ya. Saya juga buka LLM juga ini. Mau buka. Silakan. Loh, Pak. Ya silakan, Mbak. Kalau kalau nggak salah kemarin kan udah belajar cara cara komputer tahu tuh kata-kata tersebut diubah ke representasi vektor, Pak. Maaf kurang begitu jelas. Representasi apa? Representasi vektor. Iya, oke. Ya, makasih ya Valentino. Ini tadi udah ya, berarti ini oke-nya udah ya.
Kemudian yang lain nanti kita bahas ya. Ada beberapa. Barusan Valentino ya, benar kan ya? Silakan yang lain. Eh, Pak, Silakan Rafan. eh, kan kayak tadi Valentino diri kan, kalau tahu saya ada beberapa teknik ya buat yang representasi vektor, ada word embedding, PFP, dan lainnya. Nah, Iya. nanti kalau misalkan kayak word embedding itu kan banyak dipakai kayak di model BERT. Nah, nanti setelah dia dan word embedding itu merubah jadi high dimensional vector, vektor yang berdimensi Mm-mm. tinggi. Nanti kalau udah dapat representasi vektornya, dia dirubah, dicari jaraknya kemiripan jaraknya. Mungkin bisa pakai Mm. similarity. Gitu sih. Iya. Ya, terima kasih Rafan ya. Saya kira tadi Valentino udah ada menjawab yang saya kira dan dilengkapi oleh Rafan. Rafan nomor berapa? Di bawah Kak. Ketiga. Eh, 23, oke. Yang lain, terutama yang belum pernah. Yang udah pernah juga nggak apa-apa. Maksudnya udah belum pernah di minggu-minggu sebelumnya. Tapi yang udah pernah juga nggak apa-apa. Semua sebanyak-banyaknya berpartisipasi. Itu saling melengkapi ya, Valentino dengan Rafan. Tapi nanti saya akan komentari yang mencoba untuk lebih melengkapi lagi dan mencoba untuk lebih memperjelas lagi. Akin Permana, gimana? Belum ya yang di sini. Udah belum. Silakan, Akin Permana. Gimana caranya mengub supaya gimana caranya ayah itu lebih dekat ke bapak daripada ayah itu ke ayam Akin? Menurut Akin gimana? Gimana Akin mendengarkan? Kalian boleh melihat em, LLM atau yang lain, tapi coba dipahami jawaban LLM itu seperti apa. Tidak 100% paham, nggak apa-apa, kita diskusikan di sini. Bukan, tapi jangan sekedar hanya baca saja. Yang lain, Mungkin menggunakan word embedding, Pak, buat ubah ya, katanya menjadi vektor. dengan word embedding eh, merubah kata menjadi vektor ya. Hanif ya. Hanif nomor berapa? Nomor 10. 10. Oke. Satu lagi yang terakhir.
Yang terakhir. Hafiz, bagaimana silakan Hafiz? Ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana tahu bahwa bapak itu, ayah itu lebih dekat ke bapak daripada ayah itu ke ayah? Mungkin kita bisa ngerti dulu dari konteks kalimatnya. Jadi Hmm. bisa juga pakai word embeddings buat representasi katanya. Bisa juga gunain dari word to vector atau fast tag, atau mungkin juga bisa pakai NR, name entity relationship. Jadi buat ekstraksi kata-kata penting buat dia tahu fitur mana, kata-kata mana yang lebih dekat dengan konteksnya. Untuk konteksnya, Pak. Iya, oke. Ya, dari oke. Ya, ya terima kasih ya semuanya yang udah berpartisipasi ya. Saya akan mencoba memberi komentar yang mudah-mudahan jadi memperjelas yang kalian udah sebenarnya udah saya kira memberi gambaran ya yang cukup banyak. Tapi saya akan memberi gambaran dengan penjelasan singkat, relatif singkat yang saya kira selengkap mungkin ya, lengkap tapi singkat gitu, gitu ya. Kita lihat ya dengan ini ya. Di sini kita lihat tadi ada yang mengatakan dengan embedding, dengan konteks, dan lain-lainnya. Yang jelas di sini kita udah mempelajari eh, kalau kita ingin mencari similarity atau mungkin mungkin yang ininya yang sederhananya similarity ya, kesamaan. Mungkin kalau yang lebih luasnya sebenarnya keterkaitan, relatedness. Tapi ini sesuatu yang lebih kompleks. Em, kita adalah similarity saja. Nah, kita di sini kan tadi membicarakan tentang makna ya, bukan tentang bunyinya, bukan tentang huruf-hurufnya, karena text mining itu biasanya adalah maknanya. Artinya kita harus tahu kesamaan makna, ya. Atau sebelumnya ini representasinya. Representasinya adalah representasi karena kita eh, yang tidak kita cari itu adalah semantik, maka representasi semantik. Representasi semantik dari ayah, representasi semantik dari ayam, representasi semantik dari bapak. Ya. Representasi semantik dari ayah, ayam dan bapak atau kata secara umum, representasi itu kalau kita secara teknisnya itu biasanya dengan vektor. Dari sisi formatnya atau bentuknya, perwujudannya ya, itu adalah dengan vektor. Nah, vektor ini, vektor yang merepresentasikan semantik. Bagaimana vektor yang merepresentasikan semantik kita udah pelajari. Yaitu tadi seperti kalian sudah mengatakan tadi ada dengan menggunakan prinsip distribusi atau prinsip distribusi itu artinya konteksnya. Konteks di dalam kalimat-kalimat tersebut. Artinya di sini itu dibuat vektor 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 di sini
itu adalah proses learning. Ini dihasilkan vektor ayah, vektor ayam, vektor bapak itu melalui proses learning. Ya, atau ada data trainingnya gitu ya. Ada data trainingnya yang dilihat ayah itu di dalam konteks kalimat yang banyak ada kata ayah di satu ini ya apa satu korpus atau dataset dokumen-dokumen yang banyak kata-kata ayah itu konteksnya apa saja sih? Kata ayam itu konteks katanya di kanan kiri kanan kiri kanan kiri itu apa saja sih? Bapak itu di kanan kiri kata-katanya itu ada apa saja sih? Seperti ayam misal ayah misalkan. Misalkan ada seorang ayah yang sedang menggendong. Nah, gitu kan berarti ayah itu ada menggendong, kemudian menggendong anaknya. Ayah, kemudian konteksnya adalah juga anak, misalkan gitu ya. Kalau ayam, misalkan ayam itu sedang berkokok, ayam itu dipelihara dan lain-lain gitu. Ada konteks ayamnya, ayam. Meskipun di sini dan ayah dan ayam itu kadang-kadang ada konteks yang sama juga ya. Tapi kalau untuk dataset yang besar, nanti ketahuan bahwa em, dihasilkan di sini vektor untuk ayah, vektor untuk ayam, vektor untuk bapak dengan disebut dengan prinsip distribusi yang artinya lihat konteks dari data training yang besar. Ini artinya representasi semantik. Ya, pertama adalah direpresentasikan dulu. Representasinya tidak huruf-huruf gini, ya, tapi representasinya dengan vektor yang itu adalah representasi semantik. Ya. Kemudian, kalau kita gambarkan secara visual sederhana, dua dimensi, eh, sederhananya begini, ayah di sini, representasi semantik ayah ini, kalau dua dimensi, itu letaknya di sini. Vektor tersebut, vektor yang banyak nih, ini ya, komponennya kan banyak. Semua vektor di sini, vektor tiga vektor ini, itu mempunyai komponen yang banyak kan mungkin bisa panjangnya komponen itu panjangnya 100 angka-angka ya ini angka-angka kan isinya angka-angka komputer atau lebih 200 tapi tidak terlalu banyak banget ya biasanya ya paling 100 200 gitu ya itu kemudian dijadikan dua dimensi dimensi satu dimensi dua dengan cara ya apa gitu ya ada cara-caranya em, sehingga bisa kenapa di dua dimensikan supaya bisa divisualkan di sini bisa divisualkan di sini ya kita ada visualisasi. Nah di sini misalkan ini penggambaran sederhananya ya ini contoh sederhananya ya ini misalkan ayah ini adalah ayah yang represent vektor semantik ayah vektor semantik bapak vektor semantik ayam. Eh, Kalau praktisnya, misalkan representasi semantik itu menggunakan word to fact, salah satu tool ya. Toolnya ada banyak. Eh, ini adalah menggunakan itu tadi distribusi dan menghasilkan vektor semantik. Ini contohnya, ini ada tool kita tinggal pakai aja, udah dilatih. Ini udah dilatih misalkan untuk bahasa menggunakan bahasa Inggris atau word to fact yang bahasa Indonesia yang dilatihnya atau yang macam-macam bahasa atau menggunakan yang lain bukan word to fact. Ada oke, udah jadi representasi, udah jadi gini. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa ayah itu lebih dekat dengan bapak kalau udah menjadi seperti ini? Artinya untuk mengukur similarity, skor kesamaannya berapa? Kalau ini kan dilihat dari jaraknya di sini ya, misalkan ya. Dari jaraknya, artinya Euclidean distance ya. Euclidean distance, misalnya em, dari Euclidean distance. Kalau dua dimensi seperti ini. Artinya
kesamaan kesamaan semantik itu bagaimana caranya. Kalau udah seperti ini gradient distance. Tapi kemudian kalau biasanya kalau vektor, vektor yang bukan dengan dua dimensi ini, vektor yang seperti ini, dengan vektor seperti ini, yang vektor seperti ini. Ini apa namanya yang tadi yang di slide tadi adalah cosine similarity, istilahnya cosinus similarity. Cosinus itu adalah intinya adalah jarak ini apa derajatnya. Kalau seperti tadi ada di ini ya derajat vektornya, vektor mempunyai arah gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau diringkas ya bahwa harus direpresentasikan representasi semantik, kemudian jaraknya jarak semantik seperti itu. Representasi semantik itu intinya adalah menggunakan distribusi dan konteks. Misalnya secara implementasi menggunakan tool yang namanya Word2Vec. Ada juga nanti yang kita udah yang lain-lain yang kita bahas juga ada yang nanti ini Word2Vec mempunyai kelemahan atau yang namanya statis yang kita udah pernah bicarakan. Ada lagi yang dinamis. Ya, karena em, pengertiannya bisa macam-macam seperti misalkan bisa itu bisa eh, kata bisa mempunyai pengertian yang macam-macam ya seperti itu ya. Nah itu juga itu ada lagi ya. Tapi prinsipnya adalah seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kita membicarakan clustering ya. Clustering itu artinya yang salah satu yang penting itu adalah kesamaan. Kesamaan itu kesamaan semantik. Kesamaan semantik itu adalah cosine similarity. Tapi sebelumnya kalau teks itu direpresentasikan semantik dulu. Contoh sederhananya adalah kalau kata. Bagaimana kalau kalimat? Nah, itu nanti kita diskusikan menyusul lagi. Gimana ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan untuk sampai sini? Yang sudah atau belum? Terutama yang belum. Zalfa Intan ada di sini. Hmm. Boleh lihat LLM atau yang lain ya, tapi jangan sekedar baca, tapi coba dipahami meskipun sekilas. Aditya Aulia, silakan. Ada Pak, Ya silakan Mbak. mau bertanya. Saya kan kemarin tuh ada lihat cuitan di X atau Twitter ya Pak. Itu Iya. ketika saya lihat narasinya itu seperti organik gitu Pak. Tapi se- ketika saya Hmm. lihat akunnya itu saya yakin bot gitu. Dan itu Hmm. banyak gitu. Gimana cara kita membedakan bot yang sekarang tuh bisa membuat narasi seperti organik gitu Pak? Iya. Oke. Eh, oke. Kita pakai whiteboard lagi ya. Hmm. Mungkin pertanyaan saya sebelum kita diskusikan kontennya, konten pertanyaannya ya, tapi pendahuluannya itu lebih dekat ke clustering atau ke klasifikasi. Mungkin bisa dua-duanya atau gimana ya, tapi lebih dekat ke clustering atau lebih dekat ke klasifikasi. Jadi tadi ada pertanyaannya ya, mungkin kalau tadi yang belum menyimak ya.
ada tweet yang dia ada bot atau organik ya gitu ya, bot atau organik. Dua ini ya. Nah, em, ada sebuah tweet, ada sebuah tweet itu eh, bot atau organik. Dengan isinya itu eh, mungkin kita nggak begitu yakin ya, nggak begitu yakin ini bot atau organik atau gimana gitu ya, mungkin gitu maksudnya ya. Siapa tadi? Aditya ya. Iya, Pak. Betul seperti itu ya. Pertanyaannya betul seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Nah itu bagaimana caranya gitu ya tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, silakan Aditya atau yang lain berkomentar. Tapi pertanyaan saya masih dari saya juga saya bertanya dulu ya. Ini lebih dekat ke klasifikasi atau lebih dekat ke eh, clustering? Gini, nanti juga dilihat dari datanya ya. Ini bisa dua-duanya. Saya kira bisa dua-duanya. Eh, Lebih bisa dua-duanya. Hmm, kita bahas nanti dua-duanya ya. Tergantung datanya juga. Klasifikasi kan juga membutuhkan kondisi tertentu. Clustering beda lagi. Tapi ini kalau yang optimalnya, yang bisa memprediksi dengan yang lebih baik, itu clustering atau klasifikasi. Aditya atau yang lain boleh menjawab, berkomentar. Boleh resen atau langsung buka mic atau mungkin saya minta tolong. Yunita, gimana menurut Yunita? Lebih ke klasifikasi, Pak. Oke, Yunita nomor berapa tadi? Nomor 12 ya Yunita ya. Ingat-ingat. Ya, alasannya secara singkat, kenapa lebih dekat ke klasifikasi? Karena kalau klasifikasi bisa dilabelin datanya. Ya, karena kalau klasifikasi bisa dilabelin datanya. Oke, eh, ya, terima kasih Yunita. Yang lain silakan. Noval Fahrudin. Sama Pak, Oke, klasifikasi. Karena nanti di akhir kita akan menentukan apakah itu bot atau manusia. Jadi harus ada label. oke. Eh, Berikutnya mungkin dua lagi. Dylan Putro. Dylan Putro. Udah nggak? Dylan Putro. Nanti saya kira ini bisa menjadi salah satu yang semacam ini ya. Nanti bisa menjadi salah satu topik untuk eh, eksperimen, tugas eksperimen. Ini bagus ya, menarik ya. Gimana, Dylan Putro nggak ada? Jason Kusuma ada? Kalian boleh eh, juga resen ya. Ini lebih klasifikasi clustering. Kemudian kalau kondisi seperti apa, kemudian nanti misalkan oh lebih dekat ke klasifikasi.
kalau misalkan kondisi tertentu atau klasifikasi itu pasti bisa untuk kasus seperti ini. Maksudnya bisa nggak clustering misalkan gitu. Bin Permana, Putri Safira, nah, Putri Safira ada. Sejauh ini masih aman, Pak. Nanti kalau ada Hmm. saya bisa tanya. Kenapa? Belum ada ya. Ini, Salisa Naila, gimana? Ada pertanyaan? Ya bukan pertanyaan. Ada eh, pendapat bagaimana kasus seperti ini? Mungkin jawaban saya masih sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya, Pak, yaitu klasifikasi. Karena dia akhirnya akan mengobrolkan tweet tersebut itu dari bot atau bukan. Maaf agak keras sedikit, kurang begitu jelas ya suaranya. Oh, jawaban saya masih sama seperti jawaban Iya, sebelumnya, yaitu klasifikasi. Karena pada akhirnya itu akan tweetnya akan dikelompokkan itu masuk bot atau bukan. iya. Oke, makasih semuanya ya. Saya kira apa eh, eh, apa mm, menjawab dan arti mungkin perlu juga ditambahin. Saya mungkin saya akan memberi komentar. Ya. Eh, klasifikasi dan clustering biasanya ini kan membuat model. Biasanya model-model itu dibuat secara learning, ya, dengan learning. Nah, kalau klasifikasi itu adalah kan supervised learning. Di sini unsupervised learning. Ya, maaf agak muter lagi. Supervised learning dan unsupervised learning itu secara umum supervised learning itu adalah lebih mudah karena tidak ada supervisornya kan, ada labelnya kan. Unsupervised learning biasanya lebih sulit karena tidak ada supervisornya kan, tidak ada labelnya. Artinya harus melihat kesamaan-kesamaan internalnya, apa seperti tadi kesamaan antar vektor misalkan gitu. Ya, di sini lebih mudah, tapi kan trade-off. Lebih mudah itu artinya harus menyediakan lebih mudah prosesnya. Tapi di sini kan harus menyediakan training, artinya membangun training itu lebih susah. Membangun training itu perlu cost. Membangun training itu perlu waktu. Membangun training itu, data training itu kan adalah data eh, yang kuantitas dan kualitasnya bagus. Kuantitasnya lumayan banyak, kualitas kualitasnya bagus. Ya, ya seperti itu. Ya, kemudian kalau untuk kasus ada tweet, dia bot atau organik. Nah, idealnya ya yang klasifikasi, tapi artinya harus ada data trainingnya. Data training itu adalah ini ada tweet sebanyak misalkan karena kan bagusnya kan kuantitasnya lumayan. Ada misalkan ada 5.000 tweet. 5.000 tweet itu udah dilabelin. Ini bot organik, bot organik, bot organik. Termasuk yang seperti bot tapi organik atau seperti organik tapi bot gitu. Jadi yang kasusnya memang benar-benar real dan ada kasus-kasus yang seperti eh, bot tapi organik, organik tapi seperti bot gitu ya, seperti itu. Nah kalau kita tersedia seperti ini dan kita memang udah tersedia labelnya, udah ditentukan labelnya, maka klasifikasi. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa bagaimana kalau tidak tersedia data training? Ya, ya berarti em, karena data training itu mungkin susah ya. Oleh karena itu misalkan digunakan cluster. Cluster itu artinya eh, kita misalkan dua cluster, dua cluster jadi nanti jadi dua cluster meskipun tidak sama persis sebenarnya cluster itu bot sama atau organik gitu ya. Karena
Dua klaster itu kan bisa adalah dua kelompok yang sebenarnya isinya bukan bot sama organik, tapi yang mirip-mirip di sini mirip-mirip itu dan yang mirip-mirip di sini. Tapi kita harapkan ya tidak seakurat menggunakan klasifikasi ya. Tapi karena di sini kan tidak ada data training yang seperti ini yang berlabel atau data trainingnya misalkan sangat sedikit atau ya sangat-sangat jadi ya, atau mungkin tidak ada lah katakanlah gitu. Nah bagi kita jadikan dua klaster. Meskipun ternyata di sini tuh tidak mencerminkan bot sama organik, tapi udah bisa membantu gitulah. Mungkin katakanlah kasarnya ya kalau di sini akurasinya mungkin bisa 85% untuk membedakan output dan organik, tapi di sini mungkin 65% atau 70%, karena namanya dua klaster kan ini apa eh, eh, atau mungkin gini lebih lanjutnya lagi kita mau punya sedikit. Nah, sedikit itu sedikit data training yang bukan 5.000 tapi misalkan berapa 100 200. Nah, itu 100 200 itu udah klasternya udah ditaruh dulu di sini. Ini harus di sini. Yang bot ini ada di sini. Yang organik yang hanya kita mempunyai misalkan ini sedikit. Nah, kemudian yang lain dibimbing oleh yang udah ada gini. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya klasifikasi karena kan kita tidak kan ini kan banyak data yang tidak ada ininya. Nanti kalau data testingnya itu tidak ada data labelnya kan cuma sedikit datanya seperti itu. Jadi untuk mengetahui pakai jarak ini lebih dekat ke sini, misalkan ini yang bot sama organik udah pengelompokannya mungkin seperti ini dengan data yang sedikit, yang lain disesuaikan. Nah itu saya kira sesuatu yang menarik ya untuk eksperimen untuk tugas ini atau mungkin juga untuk tugas akhir saya kira juga tidak terlalu mudah juga ya. Bagaimana kalau kasus seperti ini em, yang ada yang tidak ada labelnya atau ada labelnya gitu ya. Mungkin dari data ini aja, dari data yang ada di internet yang udah ada labelnya banyak. Itu bagaimana? Nah, kalau diklasifikasikan. Kemudian kalau datanya yang di internet udah banyak kan, kita gunakan cuma sedikit aja. Dengan itu adalah sebagai simulasi kalau kita datanya cuma sedikit. Nah, kemudian eh, kita klasifikasikan, tapi kemudian yang lain cuma sedikit, kemudian data testingnya banyak, itu gimana? Ininya data testingnya menggunakan data testing yang sama ya, sebanyak misalkan 1.000 di sini ya. Klasifikasi menggunakan testing yang 1.000. Untuk yang tadi istilahnya semi supervised ya, itu sedikit, itu bagaimana? Itu bisa jadi tugas mata kuliah ini atau juga bukan tugas akhir. Oke, mungkin pertanyaan tadi berkembang seperti itu ya. Jadi klasifikasi dengan clustering kan dekat-dekat. Oke, kita lanjutkan menggunakan slide lagi. Ya, jadi jelas ya di sini bahwa untuk teks itu kesamaan yang cocok mana metriknya. Misalkan kesamaan cosinus, misalkan gitu ya. Kita lanjutkan. Ya, clustering digambarkan, diilustrasikan seperti ini. Ini adalah objek, 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 objek. Ini berapa dimensi? Dua dimensi. Kan bidang kan dua dimensi. Ya. Kalau objek atau data atau record itu biasanya kan tidak dua dimensi. Contohnya yang bukan teks. Misalkan ini adalah sebuah laptop. Ini sebuah objek itu ada laptop, ada meja, ada mouse, ada PC, laptopnya juga macam-macam, laptop ini, laptop ini satu satu record ya, laptopnya saya, laptopnya
kalian siapa, laptopnya siapa, ada ada laptop, ada HP, ada buku, buku. Maksudnya record itu per individual ya, bukan laptop secara keseluruhan misalkan gitu. Atau juga mungkin nggak apa-apa laptop kalau kasusnya adalah laptop secara keseluruhan itu juga nggak apa-apa ya. Kalau itu berarti secara umum ya seperti itu. Itu kan itu kan tidak bisa digambarkan dua dimensi. Dua dimensi itu maksudnya dua atribut di sini. Atribut itu atau fitur, ciri, ciri atau atribut atau dimensi. Ya, ini dua dimensi aja. Artinya misalkan kalau yang bukan teks, misalkan laptop itu dinyatakan, bagaimana laptop menyatakan dalam dua ciri, dua kriteria, dua properti dari apanya, dari volumenya dan dari beratnya, atau dari apa, atau sebenarnya bisa juga sih sebenarnya ini diekstrak dari banyak ciri-ciri. Ciri-ciri itu ada misalkan kalau kita buat tabel ya, tabel seperti RDBMS itu, laptop dari sisi fitur ini, fitur ini, fitur ini, fitur ini, kemudian di dua dimensikan. Nah, kalaupun dua dimensi ini maksudnya adalah penyederhanaan banget atau di dikonversi menjadi dua dimensi. Ya. Tapi hitungan realnya sebenarnya sebuah data itu dimensinya lebih jauh lebih banyak dari dua. Ya. Kalau untuk teks, apalagi sebuah artikel berita ya, bukan artikel berita secara umum, bukan gitu. Sebuah artikel berita apa gitu, D1, D2, D3. Nah, itu kan sebuah artikel berita atau sebuah tweet itu atributnya kan banyak dan itu kalau seperti tadi ya dijadikan vektor, vektor semantik misalkan itu kan terdiri dari 100. Oke, kita eh, disederhanakan menjadi dua dimensi. Nah, di sini artinya adalah objek-objek yang dekat mempunyai kesamaan itu dijadikan satu kelompok. Objek yang lain kelompok yang lain. Objek-objek ini jadi kelompok lain. Yang tadinya heterogen, heterogen itu maksudnya dari sisi ini dimensi yang mendatar dan dimensi yang vertikal itu di sini contoh kasar, contoh ekstrimnya ya. Ini dari sisi vertikal, horizontal kecil, vertikal ini horizontal besar, vertikal kecil dibandingkan dengan ini. Ini yang horizontal kecil, vertikal besar. Jadi macam-macam. Kemudian dikelompokkan seperti ini. Nah, ini em, ini di sini. Ini kalau kita ini ya, kalau kita jaraknya itu adalah jarak menggaris ya, sentimeter. Ini lebih dekat ke sini atau ini lebih dekat ke sini, yang bawah. Ini lebih dekat yang di atas atau ini lebih dekat ke bawah, yang ini. Tapi mengapa ini dikelompokkan ke sini? Kalau contoh ekstrimnya, kalau contoh itu biasanya salah satu yang awal itu adalah contoh yang ekstrim ya, contoh yang sederhana itu artinya yang ekstrim. Tadi titik-titik ya, titik dalam dua dimensi ya. Ini kan papan tulisan dua dimensi.
Ya, sekarang saya pertanyaan saya. Ini yang ini saya bulat-bulatin yang gede ini. Ya, saya bulat-bulatin yang gede ini. Ini lebih dekat ke sini, yang terjauh di sini, atau ini yang terdekat di sini. Ini A lebih dekat ke B atau lebih dekat ke C? Ya, tentunya A lebih dekat ke B ya. Ini contoh ekstrim kalau dari pandangan mata secara visual, oh ini tiga kelompok, tiga klaster. Klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga. Semua yang ada di klaster satu, semua anggota titik-titik yang ada di klaster 2, semua anggota yang ada di titik-titik klaster 3, semua yang di klaster satu itu saling lebih dekat dibandingkan dengan yang ada di klaster 2. Semua yang ada di klaster satu itu lebih dekat daripada semua yang ada di sini, yang paling dekat di 3. Ya, jelas bahwa pengelompokannya itu adalah seperti ini. Klaster satu, klaster 2, klaster 3. Tapi sekarang bagaimana yang seperti ini? Ini kan lebih dekat ke sini, ya kan? Tapi kenapa dikelompokkan di sini? Ini lebih dekat ke sini daripada ini ke sini, ya kan? Tapi kenapa dikelompokkan ke sini? Gimana? Ada pendapat? Kalau jawaban dari LL gimana? Ini di screenshot, nggak misalkan bisa nggak? Saya belum nyoba ya. Di screenshot, kemudian ditandain. Ini misalkan dimerahin, dimerahin. Nah, seperti itu ya, misalkan gimana? Atau mungkin sebelum itu. Ini kalau pengklasteran seperti ini sesuatu yang klaster yang 3 ini ya, sesuatu yang masuk akal atau tidak masuk akal bahwa ini tuh masuk ke sini dibandingkan masuk ke sini. Sesuatu yang masuk akal atau tidak? Sesuatu yang ide yang bagus atau hal yang bagus atau tidak? Pertanyaan saya ada sesuatu yang ide yang bagus, satu hal yang bagus atau tidak. Ini dikelompokkan ke sini sama dengan di sini, bukan satu kelompok dengan yang ini. Gimana? Bagus atau tidak? Silakan. Ini berbicara secara logika aja ya. Al-Fatur ada? Ada Pak. Silakan. Gimana menurut sebentar tanda itu ya. Bapak tadi apa Pak pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah ini kan tahu ya, ini clustering titik itu menyatakan objek. Ini kan di sini digambarkan ini jadi satu klaster. Yang dekat-dekat kan klaster itu namanya yang dekat-dekat itu satu klaster. Yang dekat-dekat satu klaster, dekat-dekat satu klaster. Yang atau mirip atau ya mirip atau dekat atau apa ya. Nah, ini kenapa yang di sini kenapa tidak jadi satu klaster dengan ini? Kenapa ini jadi seperti ini? Atau pertanyaannya tadi, pengklasteran yang seperti ini klaster, ini klaster, ini klaster, tiga klaster ada tiga klaster dan klasternya harus seperti ini. Ini kalau menurut kita secara logika
sesuatu yang tiga klaster ini bagus atau tidak. Maksudnya kalau tiga klaster, bentuk klaster eh, yang seperti ini, di mana ini jadi satu kelompok dengan ini, contohnya bukan ini dengan ini, itu gambar seperti ini bagus atau tidak? Gimana, Alfatur? Bagus atau tidak? Ya kan multiple choice ya. Menurut saya sih itu bagus, Pak. Iya, ya. Em, Meskipun ini eh, dimasukkan ke dalam sini, termasuk ini berarti kan berarti dianggap ini, ini dan ini, yang paling bawah dengan paling atas ini, itu dianggap lebih serupa dibandingkan ini dengan yang di bawahnya. Mengapa seperti itu, Alfatur, kira-kira secara logika aja? Atau ya yang intinya ada yang mempertanyakan kenapa seperti itu. Kalau ini bagus, kenapa ini kok jadi seperti ini ya? Ini jadi beda, ini jadi klaster yang lain ya gitu. Kenapa ini berlainan klaster ya? Padahal ini kan dekat. Gimana menurut Alfatur? Atau yang lain selain Alfatur boleh. Alfatur Bantu dasar jawab, Pak. Izulham. Nomor berapa Izulham? 4. Gimana jawabannya, maaf, nggak begitu jelas. Kalau klaster itu kan diukurnya dari Euclidean distance ya, Pak. Nah, Misalnya, ada misalkan contohnya ke distance ini. ya, nah titik yang di Ini. klaster paling kanan itu paling dekatnya di sebelahnya, bukan di titik di klaster tengah. Paling kanan, maksudnya ini Paling atau gini. iya, iya. Ini kenapa masih dekat dengan di sini dan ini dengan di sini? Ya, karena diukur dari Euclidean distance-nya lebih dekat ke titik sebelahnya, Pak, yang di klaster Sini. itu. Iya. Sebelah sini. Iya. Berarti memperhitungkan sebelahnya ya, bukan memperhitungkan. Jadi ini dianggap ini juga berarti lebih dekat ke sini. Ini Dari lebih titik ke sini tengahnya, dibandingkan ini. bukan Titik dari tengahnya, sentro, ya. senternya, oke. Ya, makasih ya, Izulhak. Yang lain satu lagi, terakhir sebelum saya ikut memberi komentar. Devana. Mungkin karena kesamaan polanya, Pak. Makanya dia Ya. satu grup sama yang atas gitu. Devana ya. Nomor 8, Pak. Ya. Oke, nomor 8. Ya, terima kasih ya. Yang udah menjawab ya. Ya, ya di sini yang pertama adalah bahwa kalau dilihat dari seperti Divana katakan ya, itu memang dari sisi seluruh datanya ini adalah polanya gitu ya. Kepadatannya atau polanya seperti ini. Ya, dari sisi ininya ya, Pak, pola datanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita di data mining secara umum nanti kriteria cluster itu bisa macam-macam ya. Termasuk di sini adalah terkait dengan bentuk, terkait dengan polanya ya. Kalau dari sisi pola. Kemudian juga tadi ada mengatakan centroid atau titik pusat ya. Titik pusat itu artinya perwakilan dari kelompok.
Ya, perwakilan dari kelompok bahwa ini perwak- perwakilannya ada tiga misalkan kita tentukan tiga di sini kan dipaksa menjadi tiga misalkan atau di sini contohnya agak ekstrim juga sih bahwa ini bentuknya memang bagusnya tiga ya atau kalau empat ya bisa juga nih empat di sini jadi empat ya satu sendiri ini sendiri empat juga bisa kalau dipaksa menjadi tiga itu seperti ini. Em, atau mungkin contoh em, yang bagusnya mungkin seperti ini ya. Ini kenapa Ini kenapa em, satu kelompok dengan ini? Ya, karena dipaksa menjadi tiga. Kalau bagusnya sih mungkin empat misalkan. Ini di sini sendiri. Ya, tapi kan kita tidak tahu apakah tiga atau empat. Misalkan dipaksa menjadi empat. Jadi tiga jadi seperti ini. Tapi kalau misalkan dibuat jadi empat, oh kayaknya jadi lebih bagus. Nanti kan ada namanya hierarkis ya, klaster hierarkis. Ya seperti itu. Jadi kenapa ini lebih dekat ke sini? em, dibandingkan ke sini, salah satu jawabannya secara logika atau secara clustering adalah karena kalau dilihat dari visual gini, ini adalah pola atau juga jawaban yang lain adalah karena dipaksa menjadi tiga kelompok. Ya, ini contohnya kurang begitu bagus banget ya, tapi karena dipaksa menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok itu salah satunya ya, pendekatannya dengan misalkan nah, center salah satunya. Center itu maksudnya mewakili kelompok. Center satu mewakili kelompok satu, center dua mewakili kelompok dua, center tiga mewakili kelompok tiga. Di mana yang bagusnya itu senternya misalkan di sini dan di sini dan di sini dan di sini lebih dekat ke center sini daripada ke center yang di sini. Seperti itu ya. Hmm, ya begitu ya. Jadi di sini tidak berbicara eh, dalam kasus ini tidak berbicara bahwa ini harus lebih dekat dan oleh karena ke sini, tapi karena klaster itu harus di ini apa ada ditentukan misalkan kalau misalkan tiga klaster. Mungkin jawabannya seperti itu. Oke, kemudian aplikasi klasterisasi. Ya, ini ada aplikasi klasterisasi. Ini aplikasi ada yang namanya segmentasi. Segmentasi yang segmennya itu kita menemukan, dicari, dikarakterisasi, dikarakterisasi, dan dicari atau ditemukan dengan tujuannya untuk pemasaran, termasuk juga untuk atau datanya yang teks. Jadi kita mempunyai pelanggan-pelanggan, kita mempunyai review-review, teks review, kemudian kita ingin mengelompokkan review itu kelompoknya gimana sih reviewnya. Jadi kita tidak tentukan dulu reviewnya positif atau negatif. Itu sesuatu yang bermanfaat ya. Tapi ada juga keperluan yang lain bahwa kita ingin review itu pengelompokannya bagaimana sih. Nah itu adalah clustering ya. Karena kita eh, tidak tentukan kelasnya bahwa review itu yang pertama positif. Positif itu maksudnya adalah yang merespon yang bagus, yang apa responnya bagus. Negatif adalah yang responnya jelek. Penjelasannya atau definisinya kan gitu ya. Nah, tapi kalau di sini tidak, yaitu mengklasterkan, artinya ini adalah klasterisasi, termasuk juga untuk teks. Ya, juga untuk biologi, ya apa untuk bagaimana mengelompokkan perpustakaan, mengelompokkan, ini ada macam-macam, eh, eh, termasuk gambar dan lain-lain. Nah, sekarang contoh yang sederhana untuk teks ya ini contoh yang bukan teks ini contoh yang bukan teks nah contoh aplikasi yang teks yang sederhana bukan sederhana sih karena yang jelas dulu ya yaitu misalkan Google News misalkan ini contoh klasterisasi apa klasterisasi atau
klasifikasi atau kelas klasterisasi, kelas atau cluster, Google News. Ini cluster atau kelas. Ini kan ada dokumen, artikel berita. Gimana? Contohnya di sini adalah kalau kita sudah tentukan berita Indonesia, berita nasional, berita dunia, berita entertainment, berita sport. Nah, ini kan sudah ditentukan. Ini adalah klasifikasi. Ini misalkan sport. Eh, Bagaimana membagi sport? Misalkan gini, em, membagi sport itu bisa juga klasifikasi lagi. Ya, klasifikasi lagi itu misalnya sepak bola, kemudian atletik, yang lain, yang lain, yang lain. Ya. Tapi bagaimana caranya? Misalkan ini contohnya sepak bola, sama-sama sepak bola ini ya. Ini bola kan, ini dan juga bola. Kan tidak ada kelasnya di sini kelas apa, kelas apa. Tapi di sini adalah peristiwa bahwa pertandingan antara Leicester City dengan Manchester United ini tentang Barcelona melawan Atletico Madrid, ya kan? Di sini kan pertandingan bola tapi sebuah pertandingan. Ini sebuah pertandingan yang lain. Nah, ini adalah klasterisasi. Kalau kita gambarkan, misalkan menggunakan ini pakai whiteboard ya, kita gambarkan. Misalnya kita mempunyai misalnya ada semua atau ini dulu. Ini adalah sport, nanti misalkan sama education. Nah, kalau seperti ini kan udah ada data trainingnya, misalkan kemudian dimasukkan sport di sini, sport ini masuk, ini kan klasifikasi. Nah, di dalam sport itu ada berita-berita sport banyak. Ya, berita sport banyak itu bisa mengelompokkan lagi di sini, misalkan bisa dengan klasifikasi bisa. Tapi kita nggak klasifikasi, tapi kita ingin yang clustering, artinya event-event yang artinya nanti event yang sama atau yang mirip jadi satu cluster. Seperti event itu misalkan contohnya, eh, misalkan sama-sama ini bola semua aja lah. Bola. Bola itu bisa aja klasifikasi ya. Ada bola di Indonesia, bola di liga mana, liga mana, liga mana. Tapi kita nggak seperti itu. Nah, kita ingin adalah kita akan menampilkan misalkan di sport itu hanya tiga yang kita set hanya lima aja, lima, lima yang ditampilkan. Artinya mungkin sebagian nggak ditampilkan. Nah, ditampilkan tiga, tiga kelompok berita. Tiga kelompok berita itu em, artinya ada yang lain yang tidak ditampilkan. Kita hanya settingnya di Google News misalkan tiga saja. Atau bukan tiga, tapi tampilkan antara tiga sampai lima. Bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Maksudnya tiga kelompok atau empat kelompok atau lima kelompok. Ya, yang dimaksud kelompok itu adalah yang tadi ya, yang kita lihat kelompok itu adalah seperti ini. Ini adalah misalkan sport, ya. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Artinya satu kelompok ini di sini contoh klaster yang mirip-mirip. Mirip-mirip ini
misalkan di sini ya eh, ternyata itu adalah pertandingan antara sebuah pertandingan. Ini sebuah pertandingan. Ini sebuah event. Ini sebuah event. Artinya berita-berita di sini itu terkait. Berita-berita yang saya kelompok terkait. Nah, ini contoh klasterisasi ya. Contoh klasterisasi untuk teks ya. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah contohnya seperti itu. Ini adalah ada banyak contoh-contoh yang saya kira bisa jelas, tapi di sini adalah contoh-contoh utamanya adalah contoh-contoh yang bukan teks ya. Kemudian untuk teknik klasterisasi sendiri, ya kita tadi udah tahu ya bahwa sebuah teks itu misalkan direpresentasikan menjadi representasi semantik. Kemudian similarity-nya menggunakan similarity semantik, yaitu cosine similarity misalkan. Nah, itu kemudian bagaimana caranya? Itu bisa mengelompokkan berbasiskan centroid. Centroid, apa yang dimaksud centroid atau titik pusat, itu artinya ini adalah sebenarnya berdasarkan eh, titik pusat itu sebagai perwakilannya. Ya, perwakilannya di tengah kan perwakilan yang sebagai perwakilannya. Ya. Kemudian atau berdasarkan kepadatan, seperti tadi gambar yang tadi ya. Nah, ini berdasarkan kepadatan seperti ini. Atau berdasarkan ada pengelompokan itu hierarkis. Hierarkis itu ada misalkan eh, contohnya eh, ya hierarkis ya. Ini hierarki. Ada hierarkinya. Ini dengan ini satu kelompok. Kalau digedein lagi kelompoknya ini. Jadi di level sini kelompoknya itu ini dengan 3 dengan 6. Objek 3 dengan objek 6. Atau dokumen 3 dengan dokumen 6. Ya, kemudian 4 sendiri, satu sendiri, 2 dan 5. Tapi kalau di pengelompokan lebih lanjut, sebenarnya 3, 6, dan 4 itu jadi satu kelompok ini, kelompok besarnya. Levelnya misalkan di sini ya. Ya, eh, kemudian satu sendiri, 2, 5. Tapi kalau di sini, kalau jadi 2, itu berarti 3, 6, dan 4. Satu, 2, dan 5. Seperti itu. Ya, itu bisa berdasarkan kelompok. Kemudian, kita lanjutkan. Pengelompokan bisa agak hierarkis ya tadi itu bisa macam-macam algoritmanya termasuk pendekatannya bisa top down atau bottom up ya atau berdasarkan distribusinya ya. Nah, salah satu yang populer yang berdasarkan titik pusat itu adalah K-means. K-means ya ada jumlah K-nya itu adalah jumlah klasternya. K-means kita lihat di sini ya langsung dilihat di sini aja. Ini contohnya ada objek satu, objek 2, objek 3, objek 4, sampai total objek 8. Kita misalkan tentukan sebagai hyperparameter oleh user kita, K-nya itu, klasternya itu ada 2. Kita paksa yang 8 ini, saya back, yang 8 ini menjadi 2. Ya, kalau di sini sebenarnya kalau gambar seperti ini mungkin gini ya, misalkan gitu ya. Tapi kita lihat step by step-nya ya. Cluster yaitu dengan K-means itu centroidnya. Ini centroid 1, centroid 2 yang random ya. Kita tentukan random. Di 1 C2 itu random. Kita nggak tahu centroidnya sebagai perwakilan itu di mana. Nah, kemudian kita tentukan anggota setiap cluster itu dengan memilih centroid yang terdekat. Ya. Di sini O1 masuk C1 atau C2. Atau di sini ya O2 ya. Contohnya O2 masuk C1 atau C2. Kita lihat dari jarak mistarnya. Kalau ini contohnya jarak mistar atau jarak Euclidean ya, dari penggarisnya ya. Ini
Oh, ternyata lebih dekat ke C1. Eh, ya, kita tentukan semuanya. Maaf ini bedanya. Misal, ya, semuanya kita tentukan. Ya, ditentukan semuanya. Kemudian hitung rata-rata titik di setiap klaster untuk mendapatkan sentroid baru. Jadi C1 tadi anggotanya siapa saja, C2 anggotanya siapa saja, kemudian tentukan rata-rata eh, untuk mendapatkan maksudnya menggeser kalau perlu menggeser sentroidnya. Ya, oh ternyata dari anggota-anggota C1 itu misalkan C1 di sini anggotanya cuma dua, misalkan di sini. Nah, kemudian geser di sini. Nah, ini digeser di sini. Ini juga digeser ke sini. Ya. Jadi bergeser. Ya. Kemudian ulangi lagi. Yang C1 sama C2. C1 itu anggotanya siapa? Maksudnya yang dekat-dekat dengan sini. Masing-masing dicari. Ini yang dekat objek satu lebih dekat ke mana? C1 atau C2? Objek 2 lebih dekat ke C1 atau C2 dan seterusnya. C itu sebagai sentro itu sebagai nanti sebagai perwakilan klaster ya. Oleh karena itu dia titik tengah karena di sini bentuknya dua dimensi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan lagi rata-ratanya dan digeser lagi sampai dapatkanlah seperti ini. Ini kemudian kalau udah nggak geser-geser, gesernya cuma dikit, misalkan ditentukan lagi, oh anggotanya ini. Nah, kemudian kalau anggotanya 5 di sini, 4 di sini, ini juga anggotanya 4. Ini C1 tuh bagusnya tetap di sini atau mau digeser. Ya, kalau bagusnya digeser, geser lah gitu. Dan saya kira kalian udah ini ya, mempelajari. Ya, ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian di sini fitur-fiturnya. Ini ada teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, teks 5. Ini contoh dengan fiturnya ini bukan menggunakan ini seret, ini satu ini kemudian jadi representasi kalimat sebuah vektor. Bukan seperti itu ya. Bisa, ini sebenarnya bisa. Ini dijadikan sebuah vektor yang merepresentasikan kalimat ini. Ini jadi sebuah vektor semantic representation yang mencerminkan kalimat ini, bukan kata-katanya. Tapi di sini contohnya kita sederhanakan misalkan dengan fiturnya. Fiturnya itu misalkan adalah fitur-fitur ini. Ya, fiturnya itu adalah yang di merah-merah ini sebagai fitur. Fitur itu adalah ciri. Ciri itu maksudnya yang lain tidak dipakai. Gitu ya. Ini sebagai ini nomor satu, teks nomor satu, dokumen nomor satu. Ini adalah kata kuncinya. Ini adalah kata kuncinya. Ciri itu adalah dapat dikatakan kata kuncinya. Nah, kemudian kita kalimat satu, representasinya adalah seperti ini. Mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini, mengandung tiga ini. Ini yang kedua mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Ini salah satu representasi semantik juga. Hanya nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ada representasi semantik yang lebih bagus dengan deep learning ya. Kalau ini tentunya harus menentukan vektor fiturnya kan, fiturnya ini ditentukan. Ya, seperti itu. Ini contohnya menggunakan uh, count-nya, jumlahnya misalkan. Oke, jadi kalimat satu direpresentasi semantik menjadi vektor ini. Tadi kan seperti itu ya. Satu teks jadi vektor. Satu teks jadi vektor. Satu teks jadi vektor. Satu teks jadi vektor. Nah, dengan atributnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kalimat satu eh, kita misalkan ada C1 dan C2. Kemudian misalkan eh, kita tentukan kalimat satu jarak ke C1 misalkan klaster apa sentroid satu itu di kalimat satu.
sentroid 2 itu di kalimat 2, misalkan seperti itu. Kemudian tentukan jaraknya. Jarak dari kalimat ke klaster. Ini tadi klaster itu kan bisa random ya tadi ya. Sini ya. Awalnya kan bisa random, di sini kan random pertama kan eh, apa memilihnya kan secara hmm, ini ya, secara random ya, secara acak ya. Nah, kemudian kalau di sini kita anggap aja misalkan C-nya random itu bisa aja kalimat satu sebagai C1 itu juga, misalkan seperti itu. Nah, kemudian em, klaster satu itu satu, 3 dan 4 kalimat. Ini 2 dan 5 seperti itu. Jadi kemudian C1 dan C2 geser-geser-geser lagi sampai dapatlah seperti ini. C1, C1 adalah ini sentroidnya, C cluster sentroid yang cluster 2 seperti ini ya. Jadi sama seperti tadi iterasi. Nah, ini contoh yang lain, ini cluster 1, cluster 2 seperti itu. Ini kemudian didapatkanlah seperti itu. Ya, tapi ternyata penentuan sentroid awal yang random itu bisa menghasilkan sentroid akhir yang berbeda. Ya, jadi kalau misalkan eh, ini misalkan kita lihat ya, kalau sentroidnya seperti ini tadi bisa menjadi seperti ini. Kalau yang awalnya itu saya back ya, seperti ini bisa jadi seperti ini. Jadi artinya sensitif terhadap penentuan klaster awal yang random itu. Yang artinya ini suatu permasalahan ya. Ya, suatu permasalahan yang klasternya bisa seperti ini. Ya. Kemudian juga kalau bentuk-bentuk seperti ini ada outlier, ini ini jadi ngikutnya ke sini. Nah, ini ada klasternya, sentroidnya ketarik ke sini, ada outlier. Jadi outlier itu sensitif terhadap outlier. Idealnya kan gini, ini outlier tidak mempengaruhi sentroid ini. Karena kalau lihat bentuknya kan ini dan ini, tapi ada ini yang mengganggu satu. Karena ini sensitif terhadap outlier. Outlier itu suatu data yang bukan yang salah ya, benar, tapi pencilan. Ya. Atau juga permasalahan yang lain, kalau bentuk seperti ini, kalau sentroid kan harus membulat ya. Ya, sentroid tadi ini adalah eh, C1 di sini, ini harus di sini seret gitu. Ini yang jadi cenderung membulat. Bagaimana kalau bentuknya mungkin seperti ini, kalau bentuknya ya seperti ini ada plus minusnya. Kemudian K-nya berapa idealnya? Ini harusnya kalau K-nya 2 seperti ini. Ini yang hitam-hitam, yang putih-putih. Kalau K-nya 4 ya jadi em, apa? Kenapa nggak yang di sini misalkan gitu ya. Jadi berapakah? K2 gini atau bisa K-nya 2 seperti ini ya. Kalau K4 jadi seperti ini mungkin lebih bagus. Nah, kita nggak tahu. Maksudnya kita tidak bisa di awal tidak tahu K-nya berapa. Ya, ya seperti itu ya. Jadi ada penentuan K yang bagus misalkan dengan cara-cara dilihat dengan distribusinya ya, kemudian dilihat dari em, ya data-data seperti ini kita kelihatan dari sisi ya, jaraknya atau dengan cara sederhana kalau K-nya ditambah jumlah klasternya tambah 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 di sini error itu adalah error jarak antar titik itu ini jadi ada semacam ada semacam atau elbow ya, ada semacam ada sikunya. Nah, seret langsung gitu, ini ada sikunya. Ya, atau dengan namanya silet koefisien ya. Silet koefisien itu artinya seberapa sama objek dengan antar objek di dalam klaster itu kesamaannya. Kesamaan itu kalau misalkan teks dengan constant similarity. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. 3 klaster, kalau 4 klaster. Jadi bagusnya 4 klaster atau 3 klaster.
Ini 4 klaster itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maksudnya ini adalah ininya. Silet koefisien. Silet koefisien itu artinya yang semakin besar semakin bagus. Semakin besar semakin bagus itu artinya seberapa dia lebih dekat ke sesama klaster dibandingkan yang lain. Ini lebih dekat-dekat ke satu dibandingkan ini yang jauh dari satu. Ini jauh dari satu. Nah, tapi ini lebih dekat-dekat ke satu. Artinya 4 lebih bagus. Kalau kita lihat gambarnya di sini, memang 4 lebih bagus. Kemudian kalau hierarkis, itu bisa top down, bisa bottom up. Ini contoh mau diklasterkan dengan hierarkis. Ini hierarkis. Nah, kemudian bagaimana menggabungkan klaster? Bagaimana kalau 3 dengan 6? Kemudian menggabungkan berikutnya bagaimana? Nah, penggabungan bagaimana itu artinya penggabungannya itu eh, klaster ini dengan klaster ini kesamaannya gimana? Kesamaan dua klaster. Ya, kalau ini ada kata, 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 titik itu sebuah kata, 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 kata yang dalam kalimat misalkan kalimat itu terdiri dari kata-kata. Bagaimana cara itu menentukan? Kalau di sini contoh secara umum dengan titik-titik. Oh, yang jarak antar dua klaster itu terwakili dengan misalkan minimum. Ini diwakili dengan minimum. Kalau tadi diwakili dengan centroid ya, ini misalkan bisa minimum. Atau dengan diwakili dengan jarak itu dengan maksimum. Atau dengan rata-rata. Atau dengan centroidnya. Ya, gitu. Atau dengan seperti ini. Namanya dengan SSE seperti ini. Ya. Atau dengan tadi single kedekatan kemiripan itu dengan macam-macam tadi gambar tadi. Kemudian untuk hierarkis ada top down, ada bottom up. Ya, Nah, ini adalah klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Klaster 1, klaster 2, klaster 4 dibuat seperti ini. Jarak satu dengan satu ya nol ya nggak ada ya jarak. Nah, ini jaraknya bagaimana diukur? Jaraknya satu dengan yang lain diukur. Ya, kemudian diukur semua jaraknya antara satu dengan yang lain. Cara mengukur jarak gimana? Ya tadi, apakah mau yang minimum, maksimum, sentroid, atau yang lain-lain. Bisa macam-macam caranya. Misalkan dengan eh, single minimal minimum distance, misalkan seperti ini. Ya, kita lihat, ternyata kita lihat bahwa pertama adalah misalkan, maaf di sini ya tadi ya, 1 dan 2 itu jadi A, yang dekat minimum. Kemudian 3 dan 4, ya 3 dan 4. Kemudian 3 dan 4 sendiri. Nah, kemudian kita bisa lihat ini seperti ini. Ada iterasi-iterasinya kalau menggunakan single link, cari yang terdekat. Nah, iterasi pertama 3 dan 6, misalkan contoh yang ini. Kemudian berikutnya kita lihat iterasi kedua, cari A itu dengan ini. Kita lihat ternyata 2 dan 5. Kemudian iterasi ketiga, kita lihat kemudian B dan A dijadikan satu dulu. Ya, ini sendiri, masih sendiri. Maksudnya dengan single link minimumnya tadi ya. Minimum itu dilihat dari sini. Ya, kemudian iterasi berikutnya dicari ternyata kombinasi ini di sini. Karena maksudnya kalau udah jadi satu cluster itu dicari misalkan minimum. Minimum itu artinya ini dengan minimum cluster tersebut. Yang tadi, yang gambar ini tadi. Dan ini kemudian kalau ini tentunya jadi semuanya. Oke, saya kira seperti itu. Hmm. Silakan, mungkin ada pertanyaan sambil esensi ya.